Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi asrarih wa ulumihi fid dharain amin. Sudah sampai bab fadilatut ta'allum. Fadilatut ta'allumi, keutamaan at-ta'allum, belajar. Ammal ayatu faqauluhu ta'ala. Adapun dalil ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan belajar adalah firman Allah Ta'ala, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. At-Taubah 122. Kalau ayat lengkapnya, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ. Falaula nafara, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi liyatafaqahu, untuk tafaqquh, belajar, fid dini, di dalam agama. Kalau makna Jawanya lebih enak ini. Falaula nafara min kulli firqatin, mongko mbok iya budal saking saben-saben firqah, minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Alhasil ayat ini menganjurkan jangan semua orang itu berangkat berperang, supaya satu kelompok tinggal untuk tafaqquh fid din, untuk belajar agama. Kalau semua perang habis, tidak akan ada lagi ulama yang akan menerangkan agama, yang akan menerangkan masalah perang itu sendiri, fadilatul jihad dan lain-lain. Wa qauluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir. Ada yang memberi makna ahlul Quran, ada yang memberi makna al-ulama. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengerti. Ini ayat ini akrab dengan kita. Yang saya maksud kita, kami-kami yang dulu belajar di At-Tauhidiyah Giren, sebab di bukunya Syekhuna Qi Said di atas sendiri itu kan ditulis ayat ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah, ini penting ayat ini. Sebab kebanyakan orang itu terlalu cepat komentar. Wah, udah penyakit, kalau kata saya itu penyakit ammah yang merata. Gak ngerti apa-apa, omongan ulama-ulama, pembahasan ulama-ulama itu dikomen semua kayak dia lebih ngerti aja. Itu udah khususan di zaman kita ini, zaman HP, ada netizen apa segala macam itu. Saya pernah dengar pembahasannya Syekh Ali Jum'ah waktu mengomentari Facebook dan kawan-kawan. Dia bilang fasik. Facebook dan kawan-kawannya itu masuk fasik. Saya tambahkan dan manfaatnya banyak. Saya tidak ingkar itu.
Termasuk manfaat yang saya ambil, kita bisa di rumah tapi taklim kita bisa kemana-mana. Naam, aman nafa'am. Cuma bahayanya juga am, dosanya juga am. Jangan dikira kalau orang komen di HP itu komen riba, nggak kena dosa riba karena di HP, kena sama aja. Umpama sabbal ulama di HP dengan ketemu sama aja, tetap kena dosanya ya subbul ulama. Ya ka ghibatul ulama fa inna luhumahum masmumahu kama qala, tetap saja walau biturigil HP. La farqa. Jadi kalau ba'du ulama'ina seperti Gus Baha dan lain-lain kekeh tetap nggak mau make, saya maklum. Beliau-beliau itu melihat min nahiyatid darar. Kayak Syekh Ali Jum'ah apa kurang muafik dengan begitu-begitu. Cocok min nahiyatid darar. Pandangan beliau-beliau itu menganggap berpikir dari sisi bahayanya. Yang setuju berpikir dari sisi manfaatnya. Ya mudah-mudahan suatu hari muncul suatu peraturan yang sesuai dengan agama. Tapi Allahumma amin. Ya entah terjadi atau tidak, tapi ya Allahumma amin. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ingin tahu masalah agama, tanya kepada ahli agama. Kelompok fuqaha jangan komentar kepada kelompok ahlu tauhid di dalam ilmu tauhid, ya. Bukan faknya. Komentari ilmu fikih. Kelompok ahlu tauhid yang tidak ahli fikih jangan mengomentari kelompok fuqaha di dalam masalah fikih. Ya sesuai di taifahnya masing-masing. Kecuali Anda mutafannin, nah boleh komen ke segala taifah. Ada alim, bukan alim lagi, alamah umpamanya, beliau mutafannin. Kan banyak ulama-ulama kita ba'da asril ijtihad, setelah zaman mujtahid mutlak lewat, ulama-ulama yang mutafannin kan banyak. Imam Sanusi itu mutafannin, bisa Anda lihat di manaqib beliau, baik manaqib yang khusus atau di manaqib ringkasan di depan-depan kitab-kitabnya itu. Mutafannin fi jami'il funun. Ya muhaddits, ya musnid, ya ahli tauhid, ya ahli usul, ya tafsir, segala macam sudah mutafannin. Sayyidina Suyuti mutafannin, Syekh Abdul Wahab Sya'rani mutafannin, dan lain-lain. Nah, kalau yang mutafannin mau komentar ke kelompok mana saja silahkan. Kayak gini nih, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak mengerti, tanya kepada orang alim. Kan gitu ayat ini maksudnya, ya. Tidak mengerti satu masalah, tanya kepada ahlul ilm. Kebalikannya, orang bodoh jangan komentar kepada ahlul ilm. Bodoh itu haknya jahil, haknya orang yang tidak mengerti, menimba pemahaman, mengambil ilmu. Bukan yu'allim, yastafid, yata'allam. Haqqul alim yu'allim. Tapi ya sudah, memang Allah sudah membuat seperti itu, ya. Radina billahi rabba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Allah sudah bikin seperti itu. Orang-orang yang jahalah tetap berbicara di dalam masalah yang mereka tidak mengerti, ibtilaan li ahli ilmi. Ya sudah, diterima saja. Hanya tinggal awamnya. Awamnya ini harusnya jangan terpengaruh dengan omongan jahalatul awam. Kadang lucu, satu masalah muncul di permukaan. Orang-orang yang betul ahli di dalam masalah itu memberi uraian, memberi pemahaman, ditolak. Yang diambil orang yang pandai bicara tapi dari kelompok jahalatul awam. Wala haula wala quwata illa billah. Zaman kita kan begitu. Orang awam ini pokoknya lihat di HP, wah ini kayaknya bener nih, komennya bagus.
Cobalah cerdas sedikit. Kalau mau memahami tauhid, dengarkan ulama tauhid. Mau memahami fikih, dengarkan ulama fikih. Jelas dari Ahlussunnah wal Jamaah yang saya maksud ya. Tauhid juga bukan dari kelompok Wahabiyah, dari taifah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mau memahami hadis dari kelompok Ahlul Hadis. Kayak dulu itu waktu masalah apa ini yang saya bahas, apa namanya itu, hadis apa itu, Hubbul Watan Minal Iman. Oh, saya dibantah pakai dalil omongan ulama yang faknya bukan hadis. Jangan didengar. Cari komentar-komentar Ahlul Hadis. Hubbul Watan Minal Iman itu gaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa bukan? Kalau bukan sabda Nabi, kenapa ada di kitab yang menerangkan bahwa di Majlis Al-Allamah Al-Muhaddits As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki? Sudah saya bahas tuh. Cari aja di rekaman taklim saya panjang lebar tentang Hubbul Watan Minal Iman. Saya juga tahu dia mengatakan itu bukan hadis, tapi bukan munculnya di zaman Kiai Hasyim Asy'ari, bukan. Cari aja rujukannya itu. Jangan pakai asabiyah, ilmu itu apa adanya. Silahkan lihat di kitabnya. Cari aja. Umpama ada di karangan ulama yang beliau itu hidup di abad sekian ratus yang jauh dari zamannya Kiai Hasyim Asy'ari umpama. Berarti kan sudah ada itu. Mau hadis mau bukan, tapi kan sudah muncul. Artinya yang saya maksud, kita mengambil ilmu dari orang yang memang ada ahliyah, keahlian di dalam ilmu itu. Tauhid ya ke ahlul kalam, hadis ke ahlul hadis, tasawuf ke ahlul tasawuf. Dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membuka seluas-luasnya, walahul hamdu wasyukru. Umat Rasulullah SAW ini sudah lengkap, apalagi zaman kita ini ya Allah, ya akhir zaman lita'allum. Mau dengarkan apa tinggal pencet keluar pembahasannya, tinggal pilihannya aja yang pas. Selalu saya ingatkan, boleh kita mempelajari ilmu seluas-luasnya, dari Syekh Ali Jum'ah, dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, dari Fulan, Syed Muhammad Maliki, semua ulama dunia, dengarkan pendapat beliau-beliau itu, pembahasan beliau-beliau itu di dalam faknya masing-masing. Tapi urusan ittiba, nah ini perhatikan anak-anak Darul Hadis sama Ribatul Rahmah, urusan ittiba kita kembali ke rumah kita. Namshi ala ma masyabihi Syekhuna al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih wa khalifatuh Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Bagaimana kalau masalah ini tidak kita dapati rujukannya di dalam pelajaran-pelajaran al-Imamain? Kita kembali kepada rujukan Imamain. Siapa? Ahlul Tarim. Ulama Tarim. Saya ulangi ya. Yang tidak kalian dapati jawaban dari masalah yang kalian alami dari al-Imamain, kepada siapa kita berkiblat? Kita ambil ittiba, ikut siapa? Ikut ke ulama-ulama yang dijadikan rujukan oleh al-Imamain. Manhum ulama utarin. Mulai dari Sayyidina Muhajir ilallah ke bawah, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ke bawah lagi Al-Imam Al-Attas, Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Idrus, Al-Imam Al-Muhdhar, ke bawah lagi guru-gurunya Al-Habib Al-Imam Al-Habr Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, mulai dari Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf, Abdullah bin Umar Syatiri, Alwi bin Syihab, itu temannya Imam Al-Habr, gurunya Ustaz Al-Imam Habib Alwi Al-Masyhur dan lain-lain. Lihat aja di Syadrah Tarihiyah itu. Nama-nama guru Imam Al-Habr kan banyak di situ itu. Saya lupa berapa itu, ada sekian puluh itu. Kalau aslinya kata Syekhul Imam Al-Hafidh, Masyayikhul Imam Al-Habr sampai ratusan. Tapi yang dimaksud ratusan itu bukan guru di Ribat, bukan ya. Guru di Ribat nggak sampai ratusan. Guru belajar thariqah dan ijazah. Yang paling banyak yang ijazah itu.
Tinggal kembali kepada beliau-beliau itu. Selesai. Tapi ilm kemana aja udah ambil biar tambah luas. Pemikiran-pemikiran kita tambah luas. Contoh, saya kagum kepada Syekh Ali Jum'ah di dalam pembahasan-pembahasan beliau. Tapi dalam beberapa masalah yang beliau bertentangan dengan Al-Imamain tidak saya ambil. Seperti masalah bank, masalah ini, masalah itu. Nah, tetap ikut Saudara Imam Al-Imam Al-Habar. Saya kagum dengan Allamah fulan wa fulan. Tapi begitu saya dengar loh, kok beda dengan ajaran Imam. Enggak, saya ambil yang ini. Tanpa mengurangi penghormatan kita kepada beliau-beliau itu. Kan mereka orang-orang yang ahli istinbat masalah kan. Berpegang teguh dengan prinsip masing-masing. Saya kagum dengan Al-Allamah yang di Indonesia itu, Syekh Maimun Zubair, Mbah Maimun. Tapi ada beberapa masalah yang beliau ikhtilaf dengan Al-Imamain wa Ahlut Tarim. Ya saya nggak ikut tanpa menyalahkan beliau, tetap saya kagumi. Dan itu biasa. Biasa. Ikhtilaful ulama itu pasti terjadi. Bahkan ada pembahasannya Syekh siapa itu? Syekh Mahmud Zain, pembahasan beliau bahwa ikhtilaf itu terjadi min zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ikhtilaf baina sahabat. Tidak ada masalah. Asal kita tahu aja. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Tidak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah itu asabiyah ama, fanatik buta, itu bahaya. Pokoknya yang betul cuma guru saya. Ngawur itu. Ngawur. Kalau yang betul cuma guru saya berarti Imam Syafi'i betul, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad salah ini tiga. Ya tidak begitu kan. Di Ahlussunnah juga terkenal sudah disebut madzhabul arba'ah. Berarti ada 4 pendapat yang benar. 4 pendapat yang diikuti, yang terkenal. Yang lain-lain kan ada masih. Mujtahid mutlaknya kan ada. Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah dan lain-lain. Meskipun kita berkiblat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa ammal akhbaru. Kembali ke kitab. Adapun hadis-hadis, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka, siapa yang menempuh tariqan, satu jalan, yatlubu fihi ilman, yang mencari itu man fihi di dalam tariq ilman ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menempuhkan baginya satu jalan menuju ke surga. Apa maksudnya ini? Orang kalau ikhlas, betul-betul yatlubul ilma lillah, Allah akan memberikan futuh kepada itu orang, sehingga itu orang menemukan minhaj, satu tarik untuk dirinya sendiri ke surga. Jadi kayak diberi ilham itu, diberi ilham pemahaman, saya harus ke sini, saya harus ke sini, saya harus ke sini. Itu maksudnya man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah yang akan menguasai dia, menggerakkan dia menemukan pemahaman saya menuju surga harus lewat jalan ini. Kenapa? Li'anna turuqa ilal jannah katsira. Jalan-jalan menuju surga itu banyak. Setiap orang berbeda. Tapi Allah berjanji bagi orang yang yatlubul ilma lillah, Allah akan tuntun dia menemukan jalannya dia pribadi menuju surga. Makna fatahallahu alaih ilmas suluk. Dan di sini juga pakai kata salaka, makanya muncul ilmus suluk. Adadut taraik mithlu anfasil khalaik. Dan jalan itu yang menjadi jalan Sadatuna Al-Qadiriyah, An-Naqsyabandiyah, At-Tijaniyah, Al-Alawiyah. Itu salakallahu bihim tariqan ilal jannah. Bab mereka orang-orang yang yatlubuna al-ilma lillah. Masalahnya begitu orang masuk ke dunia kitab, dunia ilmu,
Kan sampai ada itu satu orang yang terlalu banyak mutolaah. Kalau saya nggak salah ingat, saya baca di Mukatabat itu. Mukatabat Imamul Haddad. Terlalu banyak mutolaah kitab sampai bingung, saya harus yang mana ini. Akhirnya nulis surat, Allamah ini, orang alim. Nulis surat ke Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Sampai Imamul Haddad, buat orang itu. Beliau bilang, utrukil mutolaah. Jangan mutolaah. Suruh langsung suluk saja. Sebab sudah alim ini orang. Terlalu banyak mutolaah, melihat qaul ini pendapat imam ini, bingung dia. Ada juga saya temukan di kitab apa itu? Tanwirul Qulub. Saya lupa itu di muqaddimah apa di akhir apa di tengah. Pokoknya ada cerita satu orang yang alim yasruk tariqah. Dia diperintahkan oleh gurunya sesuatu yang bertentangan dengan pendapat Imam Al-Ghazali, tapi beliau nggak berani bantah gurunya, di hati aja. Wah, gimana nih? Saya pernah baca di kitab Imam Ghazali bilangnya begini, tapi guru saya nyuruh begini. Itu. Akhirnya dikasyaf oleh gurunya, laksanakan perintah ini, wa in kan khilaf magalahul Ghazali. Jadi makna salakallahu bihi tariqan ilal jannah, setiap orang berbeda. Kalau orang punya mursyid, mursyiduhu sayursyiduhu ke tariqan ilal jannah yang cocok buat dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sungguhnya para malaikat sungguh tad'u meletakkan itu malaikat ajnihataha sayap-sayapnya li talibil ilmi bagi penuntut ilmu, ridwan karena ridha, bima yasna'u dengan apa yang dia buat, yakni dengan talabul ilmi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an taghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'ah. Lantar dua, engkau berangkat mempelajari satu bab minal ilmi, dari ilmu, khairun lebih baik min an tusalliya mi'ata rakaatin, daripada engkau salat 100 rakaat. Bukan 2 rakaat ya. Satu bab ilm lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab dari ilmu yata'allamuhu, yang mempelajarinya siapa, rajul, satu orang laki-laki, khairun lebih baik lahu bagi rajul, minad dunya daripada dunia, wa ma fiha dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bis-sin. Carilah oleh kalian ilmu walau bisin, meskipun di negeri Cina. Ini bukan dalil untuk belajar di Cina. Jangan dirubah-rubah pemahaman hadis. Terus ini hadis mukhtalaf, tapi karena Imam Ghazali sudah nyebut, saya percaya ini hadis. Tapi tolong jangan dipakai seolah-olah disuruh belajar ilmu Cina, suruh belajar menujunya ke negeri Cina. Ini ada kata-kata walau, sebab Cina itu kan di zaman dulu dianggap jauh betul. Maksudnya belajarlah ilmu meskipun kamu harus pergi jauh sekali ke sana, maknanya bukan suruh belajar ilmu Cina. Ada aja. Ada yang membolak-balik pemahaman ini, saya dengar waktu itu. Ini dipakai dalil suruh belajar dari orang Cina, dari negeri Cina, bimakna suruh mondok di sana. Ngawur. Ini meskipun mencari ilmunya itu jauh sampai ke negeri Cina. Tapi juga andai ada orang dari turunan Cina menjadi allamah, ada orang dari turunan Cina menjadi wali, ada orang dari turunan Cina menjadi mursyid, no problem, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Andai umpama di masa depan, Allahumma amin,
negara Cina menjadi seperti Mesir, marja'ul ulama umpama ini. Ini ada masalah kita ke sana. Nah, hanya yang saya tidak cocok ini hadis dibalik seolah-olah maknanya kita disuruh belajar dari orang-orang Cina dan dari negeri Cina. Bimakna suruh mondok di sana kayak kita sekarang mondok di Yaman itu. Suruh belajarnya suruh kecil ngawur. Sebab sampai sekarang kan belum dikenal sebagai marja'ul ilm. Tapi ada sih katanya di salah satu kota di Cina itu daerah mana itu yang banyak orang Islamnya, banyak ulamanya, ada kuburan sahabat juga. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kalau saya nggak salah ingat. Itu juga di sana. Qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Talabul ilmi mempelajari ilmu fariidatun fardu ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Ini pembahasannya sudah pernah saya bahas. Yang dimaksud belajar ilmu wajib itu, fardu ain itu ilmul hal, ilmu yang sedang dihadapi seseorang. Orang yang akan haji, fardu bagi dia mempelajari babul haji. Orang yang akan jihad, wajib bagi dia mempelajari babul jihad. Orang yang akan nikah, wajib bagi dia mempelajari babul nikah dan yang berhubungan, babul nafaqah, babul muasyarah dan lain-lain. Bukan semua ilmu. Jadi dibagi-bagi lagi nih. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Terus ada yang tidak mempelajarinya dosa. Ada yang tidak mempelajarinya kufur. Macam-macam. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-ilmu khazainu. Ilmu itu khazain. Ada yang memberi makna khazain itu bergudang-gudang. Jamak dari khizanah, ada yang memberi makna berlemari-lemari. Mafatihuha, kuncinya dari khazain itu as-su'al adalah bertanya. Ala fas'alu. Ala ingat-ingat fas'alu, maka bertanyalah kamu sekalian. Fa innahu, maka sesungguhnya yu'jaru fihi, diberi pahala di dalam ilmu arba'atun, 4 orang. Satu as-sa'il, orang yang bertanya. Wal alim, orang yang alim, wal mustami', orang yang mendengar, wal muhibbu lahum, dan orang yang mencintainya. Soal juga macam-macam. Ada soal yang wajib. Orang yang kalau tidak bertanya, dia tidak sah solatnya. Ya wajib tanya tentang babus shalah. Ada orang yang kalau tidak bertanya tauhidnya bisa keliru. Waduh, itu bukan wajib lagi. Harus, kalau salah atau pemahaman la ilaha illallah kan bisa kufur. Karena ada ma'idha tarakahu asa, yang kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ada ma'idha tarakahu kafar, kalau ditinggalkan dia kafir. Kalau ma'idha tarakahu kafar itu wajib syar'i usul. Kalau ma'idha tarakahu asa itu wajib syar'i furu. Nah, soal begitu. Kalau dia meninggalkan soal ini dia bisa kafir, masuknya wajib syar'i usul. Kalau dia meninggalkan soal ini dia maksiat, masuknya wajib syar'i furu. Jadi tergantung yang akan ditanyakan. Allahumma ftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil jahili an yaskuta ala jahlihi wa la lil alimi an yaskuta ala ilmihi. La yanbaghi, tidak boleh lil jahili bagi orang bodoh, yaskuta dia diam ala jahli atas kebodohannya. Wala lil alimi, dan tidak boleh bagi orang alim yaskuta dia diam ala ilmihi atas ilmunya. Makna harus bagi orang jahil ayata'allam,
Harus bagi orang alim ayyu'allim. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.